Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi walaupun untuk semester genap ini masih seperti semester 1 yang kemarin, masih belum melaksanakan tatap muka, masih melalui virtual, khususnya melalui video seperti saat ini. Untuk semester 2 ini mapel prakarya dan kewirausahaan melanjutkan yang semester kedua ini tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk materi prakarya dan kewirausahaan semester 2 kelas 12, materinya yang kewirausahaan atau wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Nah, pasar global itu adalah pasar yang sudah ke level internasional, itu pasar global. Kalau yang semester 1 kemarin sudah dibahas untuk pasar lokal, ya untuk sekarang ini untuk pasar global. Ya, salah satu tantangan bagi para wirausaha di memasuki pasar global ini, bagaimana para pengusaha itu menciptakan produk-produk yang sesuai yang diminati oleh masyarakat, baik luar negeri maupun yang dalam negeri. Nah, khususnya wisatawan asing itu biasanya memilih atau meminati produk-produk kerajinan yang mempunyai ciri khas di suatu daerah atau yang mempunyai keunikan tersendiri. Berbeda dengan yang wisatawan dalam negeri, biasanya memilih produk-produk yang sifatnya itu bisa kuat dan tahan lama dibandingkan fungsi atau nilai estetikanya. Ya. Untuk memulai sebuah wirausaha khususnya untuk pasar global, yang pertama itu ada yang harus dilakukan pertama kali itu perencanaan usaha untuk pasar modal. Itu poin yang paling dasar. Jadi harus direncanakan terlebih dahulu untuk usaha-usaha apa yang ingin dilakukan. Nah, tentu saja kemarin sudah dibahas tentang kewirausahaan itu apa, wirausaha itu apa. Kalau kewirausahaan kemarin tentang suatu proses atau suatu usaha dalam mengerjakan sesuatu yang baru, yang kreatif, atau yang berbeda, inovatif, yang tentu saja memiliki manfaat yang lebih. Itu kewirausahaan. Sedangkan wirausaha itu adalah orang yang mampu melihat peluang kesempatan bisnis. Jadi melihat kesempatan bisnis yang dibutuhkan guna untuk mengambil sebuah keuntungan. Jadi mengambil peluang bisnis atau melihat peluang bisnis. Itu untuk wirausaha. Manfaatnya apa? Manfaat wirausaha dalam memperluas bisnisnya ke pasar global, yang pertama itu mengimbangi penurunan penjualan dalam pasar domestik. Nah, jadi yang pertama itu mengimbangi penurunan penjualan dalam pasar domestik. Tentu saja setiap pengusaha tidak ingin penjualannya menurun. Jadi diimbangi kalau sudah melebarkan sampai ke pasar internasional itu mengimbangi penurunan penjualannya. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan laba. Nah, kalau penjualannya meningkat, pasti keuntungannya juga akan dapat lebih. Ini yang paling disukai oleh semua pengusaha ataupun sebuah perusahaan. Yang ketiga, memperpanjang daur hidup produk. Maksudnya bagaimana?
Nah, maksudnya memperpanjang daur hidup produk, misal perjalanan produk tersebut mulai dari penjualan produk dari awal sampai akhir itu masanya lebih lama. Tidak hanya produk itu baru dikeluarkan 1 minggu langsung hilang dari pasarannya. Jadi memperpanjang daur hidup produk. Yang keempat, mengurangi biaya manufaktur. Nah, biaya manufaktur itu ialah biaya bahan baku. Misalnya itu biaya bahan baku. Atau juga ada biaya tenaga kerja. Selain itu ada biaya overhead pabrik. Itu biaya manufaktur. Yang kelima, menurunkan biaya produksi. Jadi lebih menghemat biaya produk. Berikutnya tentang kegiatan kewirausahaan dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahap pertama. Tahap pertama ini ada beberapa poin. Ada 4 poin kalau tidak salah. Ya, yang pertama itu pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Dalam kewirausahaan ataupun berwirausaha, pasti ada organisasi atau pembagian tugas. Tidak hanya satu orang, semuanya dilakukan hanya untuk satu orang. Pasti ada selalu pembagian tugas. Tidak hanya satu orang tersebut. Yang pertama ada organisasi garis atau lini. Kalau organisasi garis atau lini ini biasanya perusahaan yang masih baru. Nah, jadi ketiga organisasi ini ada organisasi garis atau lini, organisasi garis dan staf, dan organisasi staf dan fungsional, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau organisasi garis atau ini biasanya itu perusahaan masih baru, jumlah karyawannya juga masih belum terlalu banyak. Kelebihan dari organisasi ini biasanya tingkat solidaritasnya lebih tinggi karena jumlah karyawannya masih sedikit. Lalu yang kedua, organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf itu biasanya di perusahaan-perusahaan besar karena jumlah karyawannya sudah banyak dan biasanya sudah profesional. Nah, kekurangannya antar karyawannya biasanya tidak saling mengenal. Itu di organisasi garis dan staf. Yang ketiga, organisasi staf dan fungsional. Biasanya itu sudah dibagi berdasarkan bidangnya. Misal ada bidang produksi, bidang pemasaran, ataupun yang bidang penjualan. Yang B, menetapkan target dan strategi. Nah, menetapkan target itu ada 3. Yang pertama ada sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek itu biasanya durasinya antara 3 bulan sampai 1 tahun. 3 bulan sampai 1 tahun. Biasanya itu diutamakan untuk perekrutan tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja. Ataupun membangun sistem kerja. Dan pengenalan produk ke masyarakat. Yang kedua ada sasaran jangka menengah. Biasanya membutuhkan waktu 1 tahun hingga 5 tahun. Ya, biasanya kalau yang sasaran jangka menengah itu misal dalam 1 tahun itu sebuah perusahaan menargetkan penjualan sampai 1 ton. Kalau tidak dalam 1 tahun itu bisa menargetkan 10% peningkatan penjualannya. Yang ketiga ada sasaran jangka panjang. Biasanya waktunya itu 5 tahun ke depan atau 5 tahun yang akan datang. Biasanya itu menargetkan penambahan gedung baru. Jadi jangka panjang pasti yang dinamakan penambahan gedung baru.
Nah, kalau sudah menentukan target sasaran bisnis, kita lanjutkan untuk rumusan strategi bisnis. Artinya apa? Menciptakan program yang luas dari aspek praktis. Rumusan strategis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategisnya adalah sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan komputer menargetkan atau menetapkan misinya menjual personal komputer tersebut ke konsumen, langsung ke konsumen. Yang kedua, menganalisis organisasi dan lingkungan. Kalau menganalisis ini biasanya bisa menggunakan metode SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi menganalisis kekuatannya di bidang apa, kelemahannya itu apa, terus peluangnya itu seberapa besar, dan ancamannya itu yang seperti apa. Biasanya harus dimulai dari rumusan menganalisis organisasi dan lingkungan. Kalau sudah menganalisis, harus dilanjutkan menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Jadi ini yang paling kunci dalam menetapkan strategi bisnis. Kalau sudah dianalisis, terus disesuaikan ke lingkungan. Jadi kekuatannya itu seberapa besar, kelemahannya seperti apa, peluangnya itu besar atau kecil, dan ancaman-ancamannya yang sudah berjalan itu seperti apa, dan solusinya itu harus bagaimana. Berikutnya ada tentang membuat jadwal kegiatan. Menyusun jadwal itu pasti penting. Waktu yang digunakan juga lebih tertata dan lebih efektif daripada yang tanpa jadwal kegiatan. Yang poin 4, menetapkan biaya produksi. Menetapkan biaya produksi. Dalam menetapkan biaya produksi, harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan itu ada 2. Yang pertama biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi itu meliputi bahan baku, tenaga kerja. Terus kalau yang biaya non produksi itu meliputi biaya pemasaran dan kegiatan administrasi lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam biaya produksi ada 2, full costing dan variable costing. Full costing itu penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur. Jadi semua unsurnya dari yang paling kecil hingga yang paling besar semuanya diperhitungkan di full costing. Yang kedua ada variable costing. Itu metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel. Untuk pertemuan minggu ini kita membahas tentang kewirausahaan yang tahap pertama. Sekian dan terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas untuk yang tahap kedua ataupun yang tahap ketiga. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.